Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Hai Bray, balik lagi sama gua Nick dan gua di sini sekarang sama Ius. Udah pada tahu pasti. Jadi ini brother gua dan tato artis, Bray. Nama tempat tatonya Anomali Tato. Alamatnya di mana ini, Bray? Itu yang paling penting dulu. Gading Serpong. Gading Serpong. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu tentang Anomali Tato, tonton terus video ini sampai selesai. Kita akan ngebahas seputar tato lengkap hari ini. Jadi orang-orang kan banyak nih, karena gue punya tato, orang tuh banyak banget yang nanyain tentang tato. Tato tuh sakit enggak lah, berapa harganya, prosesnya gimana. Hari ini kita bakal bahas tuntas semuanya. Jadi pertama-tama gue mau tanya lu dulu nih. Ya. Lu tuh kalau ada orang datang atau orang chat lu, itu tuh apa sih pertanyaan biasanya yang mereka tanya sama lu? Itu dulu deh. Kalau biasanya sih soal desain ya. Gitu, soal desain, terus soal price, terus desain, terus higienis nggak ya kan, sterilnya apa segala macam gitu sih. Udah. Iya biasanya doang. gitu sih. Iya. Berapa lama gitu orang nanya sih? Biasanya price kan dari estimasi harga berapa lamanya. Oh, karena gitu. lu hitungnya per jam ya? Iya, jadi kayak setelah price ya gue bakal nanya dulu desainnya gimana, baru kita bisa nentuin size-nya seberapa. Oke. Iya. Nah, terus sekarang gue mau tanya itu tahap-tahapnya tuh orang kalau mau nato tuh gimana dari awal pertama kali? Oke. Kalau dari awal biasanya dia desain dulu sih. Itu udah paling pertama banget. Jadi mau desainnya apa gitu kan, dia bisa request mau desainnya apa. Nanti biasanya kalau di gua tuh original design. Jadi gua dapat referensi dari lu mau nato apa, nanti gua gambar ulang gitu. Jadi nggak benar-benar kayak gambar yang udah lu ambil dari misalnya kayak Pinterest atau dari Google lu cari itu yang langsung dibikin, nggak gitu dong? Enggak dong. Enggak ya? Enggak lah. Jadi lu benar-benar lu bikin ulang original, iya. Kalau itu kita biasa kasih timelapse-nya sih. Kalau lu mau lihat ya kita kasih timelapse. Oh, lu bikinnya. Jadi kan dari timelapse kan terbukti tuh kalau gue ini gambar dari ulang. Iya. Jadi satu gambar itu cuma buat satu orang ya? Betul. Nggak akan ada yang sama lagi gambarnya selain itu. Iya. Berarti gambar yang udah lu buat itu nggak mungkin lu jual lagi ke orang lain berarti ya? Enggak. Udah nggak bisa lagi? Enggak. Tapi biasanya gini, bisa jadi referensi buat orang. Karena kan, oh gue suka nih malaikatnya gini, contoh. Iya. Nah itu ntar, ya udah gue ambil dari situ, tapi gue rubah tetap. Oke. Gitu. Nggak mungkin sama plek-plek gitu ya? Enggak. Ada lagi pertanyaan, ini menurut gue penting. Karena ini kan gue mempercayakan seluruh badan gue nih. Ini hampir semua tato nih dari lu nih. Pasti orang bertanya dong, kenapa harus tato di lu? Kan banyak nih tempat tato yang lain. Kenapa harus lu ya pilihannya? Kalau menurut gue ya. Kalau dari pihak gue sih dari desain, karena itu nggak semua gitu. Banyak tato artis ya dia nggak bisa gambar. Betul. Cuma bisa ngopi doang. Aja. Oke, betul. Kecuali lain kalau potret ya. Kalau realis harus kan disamain, emang harus disamain. Iya, kayak lu mau nato bokap lu, terus gue bikin bokap yang lain kan nggak mungkin, nggak. Gue improve itu matanya gue bikin gedean dikit, gitu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Iya, makanya kalau realis biasanya gue ngambil dari foto. Kecuali kayak yang lain, contoh kayak oriental lah ya, kita ambil oriental. Gue mau ikan koi nih, ikan koi kan banyak versinya ya nggak? Gitu. Nah itu salah satu yang gue tekankan sih, gitu. Berarti gini, kita ambil simpelnya aja. Ikan koi itu kan umum banget ya. Gue ada nih ikan koi. Itu kan umum banget. Berarti lu setiap orang yang mau bikin ikan koi, semua ikannya berbeda. Beda. Dari gini, beda pun banyak nih. Setiap tahun tuh setiap ininya perkembangan dari 2012 ke 2017 itu koi pasti berbeda. Betul. Gitu, maksudnya dia tetap koi, tapi perkembangan gambar tuh terus berkembang. Betul. Gitu, kayak dia jadi sedikit ada sisik naganya atau gimana gitu. Nah itu yang kita kembangkan terus sih. Jadi kita nggak yang kayak ya udah tato ini gua kayak gini
nih gitu, enggak. Makanya itu kita terus kembangin gitu. Jadi kita upgrade terus nih gambarnya gitu sih. Lu referensinya dapat dari mana itu kayak gitu? Macem-macem sih. Macam-macam ya? Iya, ya dari media-media internet, dari IG gitu kan. Dari Pinterest beberapa ada, tapi ya maksudnya referensi aja. Lanjut, itu satu kan pertama kali referensi kenapa harus pilih lu karena lu desainnya berbeda dari yang lain. Lu desain ulang. Iya. Itu pertama. Iya. Selanjutnya apa lagi? Paling ininya itu sih ya, gitu maksudnya paling ditekankan itu. Karena kalau dibilang higienis ya hampir semua tato artis sekarang gitulah. Jarang lah maksudnya yang kayak jarum dipakai lagi itu jarang sih. Waduh, itu sih bahaya sih. Iya, itu gua nggak tahu ya kalau di luar sana masih ada. Cuma kalau menurut gua sekarang kayaknya nggak seberapa sih. Soalnya harga gitu-gitu kan nggak terlalu gimana ya. Oke. Jadi desain sih yang benar-benar kayak ya udah dari lu gua cuma bikin itu nomor satu ya, Iya. penting. Nomor 2, alat-alat. Alat-alat tuh berpengaruh nggak sih sama tato? Gini, kalau untuk hasil itu tergantung artisnya. Oke. Tapi kalau untuk higienis lebih cepat Prosesnya atau, ya? Iya, kayak seandainya gini, gua ada printer. Jadi printernya ini udah bisa sama shadingnya. Iya. Kalau dulu kan enggak. Dulu cuma outline aja gitu kan. Ya, sekarang gue bisa nih, kayak lu kasih gue request, terus gue desain, gue nggak perlu bikinin tuh outline-nya. Jadi gue langsung print aja sama shadingnya. Nah itu langsung kan jadi mempercepat waktu, Iya. ya nggak? Dan akurasinya jadi lebih akurat. proporsional. Iya. Iya, kayak gitu sih. Ini yang lu pakai di sini alat-alatnya itu kayak gimana nih? Udah oke? Menurut lu udah oke atau gimana? Kalau menurut gue sih udah top lah ya. lumayan oke lah ya. Iya, soalnya gitu. yang gua tahu juga mesin tatonya dia nih udah yang paling oke. Iya. Terus varian tintanya dia itu juga udah banyak banget. Tinta lu udah berapa banyak? Gue sekarang sekitar 100-an lah. 100 lebih lah ya? Iya, 100 warna. Nah itu kan mempercepat. Betul. Gitu. Terus sama ini lebih akurat. Gue desain kayak gini warnanya. Karena gue udah ada warnanya ya gue pakai itu. Gitu. Oke. Kalau seandainya kan mixer nih, terkadang kan gini. Hari ini lu gue pakai gold. Contoh ya, Iya. Dubai gold. Hari ini gue warnanya kayak gitu. Iya. Next, lu mau lanjut nih. Gue pengen pakai Dubai Gold itu rada susah kalau mixer gitu. Jadi gua kudu nge-mix dulu apa Iya, segala iya, macam iya, iya. Kalau gua kan udah stok. Jadi maksudnya Warnanya udah, akan gua tetap tinggal sama pakai ya? lagi. Iya. Iya. Oke. Nah kayak gitu-gitulah. Iya. Karena lu nggak mungkin bisa sama yang lu kemarin warnanya bikin sama yang Kalau mixer ada ini sih. Karena Tapi lu begitu punya alat mixernya juga? Apa? Lu punya alat mixernya juga? Ada mixernya ada juga. Kalau itu yang kalau gua nggak kejar ya, ini bener-bener jarang nih warna gitu lah maksudnya. Ini bener-bener jarang. Terus jarang orang pakai lah, karena kalau jarang orang pakai kan gua kalau stok sayang juga kan, karena itu ada expirednya. Berapa lama expirednya kalau? Sekitar 3 tahun lah. Oh lama juga ya? Lumayan. Iya. Tapi kan maksudnya kalau yang jarang sih, maksudnya gua nyetok ya pasti bener-bener orang rata-rata pakai katanya gitu. Tapi menurut gua untuk 100 warna lebih deh kayaknya sih itu 100 warna tuh udah banyak loh. Lu pakai turunan. Iya, 100 warna tuh gila men. Iya. Tapi itu semua warna-warna lu beda semua ya? Beda semua, biarpun tipis ya. Kayak merah nih ada kadarnya. Kalau tune kan biasanya kadarnya ada yang 100. Kalau kita ngomong black and gray ya. Kalau black and gray tuh ada 100, ada di 80%, 90%. Itu kan turun terus, tapi tipis 80 sama 90 gitu. Nah, kalau merah tua sampai yang paling muda gitu. Itu beda semua ya? Beda semua. Di kulit beda. Kalau di botol memang tipis gitu. Tapi di kalau kulit beda? Kulit kadang-kadang suka beda gitu. Oh, oke. Apalagi kulit tuh putih-putih nih kayak lu nih. Wah, itu pasti rata-rata beda sih. Beda banget ya? Iya. Oke, terus alat apa aja nih yang ada di sini tuh, alat apa aja sih yang lu pakai? Kalau alat yang ada sih standar tato artis gitu. Tapi yang beberapa ada yang gua upgrade lah, gua ngikutin. Gua ini termasuk ngikutin ini sih perkembangan. Iya, gua suka sih ngikutin perkembangan. Karena bukan gimana-gimana, maksudnya ini kan pekerjaan gua. Gua harus profesional di sini dan gua gimana caranya ini nggak meribetkan gua dan nggak meribetkan si customer. Iya, kayak gini desain. Ada beberapa ada ya, tapi ya mungkin nggak tahu juga sih gua gitu. Ada beberapa kayak, oh gua desainnya gini-gini. Ya udah gua cuma ngomong doang. Desain lu bakal kayak gini. Lu gimana rasanya? Lu kan pasti tanda tanya dong, bingung kan? Ada gambaran juga ya, bingung. Iya, tapi nah karena seiring perkembangannya waktu nih, sekarang mulai ada 3D-nya. Jadi gua udah bisa nih dari kulit lu bisa kita ambil. 3D-nya juga bisa. Jadi begitu gua tempel nih dari sisi kanan begini nih, kelihatan di sisi kiri begini. Iya, bisa diputer dia. Nanti boleh sih kita kasih lihat nih. Iya, boleh. Ntar gue bakal kasih tahu lah beberapa ininya. Lebih keren sih itu kayak sekarang tuh perkembangan zaman tuh udah jadi gila banget. Kayak gue mau nato di kaki, gue paham maksud lu karena gue udah pernah lihat. Jadi kayak gambar kaki ada kakinya, bisa ada diputar, gambarnya bisa dilihat kayak gini gimana. Gitu. Itu bukan ditato aja sih, maksudnya kayak yang desain rumah apa segala macam kan lu lihat udah ada 3D-nya kan. Gue bisa lihat nih dalaman rumahnya, ada bangkunya, ada sofanya gitu kan. Jadi itu bisa dipakai ke tato juga ya. Bisa dipakai. Gitu juga.
udah ada berkembangnya sampai ke tato gitu. Oke, lanjut. Itu jadi pertama menurut gue ya keunggulannya Ius nih memang satu dia desainnya dia bisa mengikuti lu maunya gimana dan dia akan bikin ulang. Ya. Dia akan bikin yang baru khusus buat lu satu. Ya. Dua, peralatan dia di sini menurut gue super lengkap sih. Jarang tempat tato yang gue lihat punya alat selengkap ini. Itu jarang banget. Kayak gue kemarin ke Bali pun gue ada sempet nato juga ya biasa aja gitu. Kita nggak usah sebut tempatnya di mana, ya biasa aja, nggak seperti di sini. Terus kerapihan itu lu sih rapi banget sih. Dia sih kalau bikin tato tuh hasil ya. Hasil tuh penting. Iya dong, jelas itu kan yang ditunggu. Itu penting ya kan? banget. Nah hasilnya dia ini bagus bre. Lu bisa lihat aja di Instagramnya dia, Anomali Tato. Iya. Di situ lu lihat hasilnya dia. Dan selalu improve. Lu makin kesini makin bagus. Udah bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus terus. Gokil bre. Oke, lanjut. Setelah itu apa lagi nih? Higienis lah ya mungkin ya. Higienis. Kalau higienis ya standarnya aja sih. Standarnya tato artis ya harus ada sterilizer kan. Ya. Untuk sterilin Ya, karena itu lu dicuci ada aja juga. udah nggak bisa gitu loh maksudnya. Ya untuk jarum yang baru gitu ya makanya. Itu udah pasti. Iya. Kalau untuk itu sih rata-rata ini sih maksudnya udahlah beberapa Ya. lah. Kalau gitu, itu sih kayaknya banyak dari sih. dulu lu udah punya alat itu sih. Iya. Kayak jarum dia kalau misalnya mau nato itu jarum dikasih lihat nih masih segel ya, ini expirednya kapan, dia akan kasih lihat. Jadi benar-benar memastikan kalau itu jarum benar-benar baru. Terus lu nih, nah ini nih, ada lagi mungkin dari situ dari kenapa harus milih lu? Ya itu aja sih. Kurang lebih itulah ya. Kurang lebih dari desain lah yang lagi Desain yang paling penting lah ya. Iyalah, kan itu yang nentuin semua. Betul, ya kan lu gambar kan, Iya. desain. Terus gue mau tanya nih, untuk appointment, lu tuh kalau misalnya mau nato, jaraknya jauh nggak sih? Harus appointment tuh janjiannya harus jauh? Gini, kalau appointment biasanya gue lariin ke admin karena gue sendiri nggak tahu nih jadwal gue gimana Oke. gitu. Cuma kalau estimasi waktu biasanya gini, tergantung desainnya sih. Lu mau desain yang rumit, ya gue kan kudu gambar dulu gambarnya Ya. kan. Nah gambar itu desain yang nggak secepat itu. Betul, itu yang proses. Bahkan bisa lama desainnya dibanding Ya. natonya Betul, gitu kan. betul. Karena kayak kalau nato kan gue udah ada, Ya. nih gue tinggal bikin Ya. gitu. Kalau desain kan bisa aja kayak anatomi tangan nih, oh ternyata tangannya kekecilan, mesti dirubah gitu kan. Belum ntar revisi, Ya. biasalah Ya, pekerja pasti. kreatif Ya, pasti ada revisi, revisinya betul, kan. betul, pasti. Iya itu sih. Nah ntar rentang waktunya biasa dari situ lamanya, tergantung Oh. desainnya. Oke. Berarti orang juga bisa dong, kayak gue mau samurai ya. Udah dia cuma ngasih tahu gue mau samurai ya. Iya. Lu bikin dari nol tuh samurai. Bisa. Nah itu biasanya gini, gue bakal kasih referensi. Karena beberapa orang ada yang gini, ada yang suka dia detail banget gitu. Ada suka yang nggak terlalu detail. Terus ada yang beberapa suka kayak ngambil, gue mau ambil potretnya aja, cuma setengah badan sama tangan gitu. Nah ada juga Ya, yang ya, paham. gue mau satu badan nih sampai gaya-gayanya Ya, gitu. Nah ya. itu biasanya gue kasih referensi. Lu sukanya yang mana nih? Ya, Gitu. Oh gue oke. suka yang gini. Ya. Baru gue olah. Oke. Gitu. Oke, berarti kalau appointment tuh tergantung tatonya juga ya, ukuran Iya, tatonya sulit atau iya, enggaknya. iya. Itu biasanya pengerjaannya kan, tapi jadwal kapan nih gue bisa dikerjain Iya, gitu. iya. Iya. Terus lu nato di sini hitungannya tuh per gambar, per jam, per senti atau gimana tuh? Gue hitungannya per jam. Per jam? Iya. Per jam berapa? Kalau untuk harganya bisa langsung kontak admin gue nanti. Nomornya gitu. berapa adminnya? Nomor adminnya di 0878 95 77 9191. Oke, itu adminnya Anomali Tato. Iya. Tato artis lu di sini ada berapa banyak? Dua. Sekarang Iya, dua ya? Sekarang ini dua. Sekarang dua, tapi akan karena gue bertambah baru mulai menambah tim kan, Iya. gitu. Tadi kan gue masih fokus gue sendiri. Cuma gue sendiri dulu gue rada banyak ngerjainnya semua karena gue sendiri masih labil lah. Iya. Gue jadi kayak oh di tahun ini yang lagi ngetop, gue ikut ke sini gitu kan. Karena gue mesti ngembangin Iya, ya kan. iya, Jadi gue iya, mesti betul. ngikutin zaman Iya. gitu. Ya udah jadi per tahun itu terus berkembang sampai akhirnya menurut gue mentok nih, wah kayak gue suka banget nih sama ini setelah gue kerjain dari berbagai macam style gitu kan. Gue suka banget sama ini, ya udah gue tekanin di situ, Iya. baru selebihnya nanti gue angkat lagi satu tim gitu. Akhirnya sekarang lu pilihnya kemana nih? Untuk Oriental. Oriental? Iya, Oriental tapi freehand gitu lah. Oriental realis sih. Dia jadi ada realis tapi bau-bau Oriental. Oke, Oriental tuh kayak paham. Japanese style gitu. Iya, Jadi iya. kayak warrior, Iya. terus kan realis tuh warriornya ya gak. Tapi ini style-style Oriental. Tapi untuk realisnya sendiri kayak Medusa gitu-gitu lu
Tetap Lu kerja ngerjain. juga? Iya ya, namanya Mencari rezeki lah ya. Nah, itulah untuk untuk segenggam berlian Iya, ya iya. kan. Sesuap nasi dan segenggam berlian. Iya. Jadi ya mau nggak mau lah. Ini jadi nggak boleh dikasih bocoran nih untuk price-nya berapa nih? Bisa langsung aja sih Ke Kak admin. Admin. Iya. Orang penasaran Karena loh. gini. Update sih, Bray. Jadi tergantung ya enggak. Hari ini harga gua sekian. Tapi Lu biasanya tanya ada setengah diskon-diskon tahun gitu nggak sih? Ada. Oh. Apalagi style gua ya, gitu. Kalau ada style gua mungkin bisa lah. Oh, jadi gitu. kalau yang dia mau bikin yang lu suka nih style lu nih. Bisa. Lah. Gua kasih diskon lagi sedikit ya kan. Oke. Karena kan gua mau tekenin nih sekarang style gua di sini gitu. Jadi sekalian lu bisa ibaratnya mempertajam skill lu lah di situ ya. Sekalian ngumpulin portfolio gua lah. Oke, terus tato kan sakit nih, Bre. Udah, Pak. Nih, lu orang banyak banget orang yang nanya ke gue, banyak banget. Gue nggak tahu ini bahasa basi atau gimana ya. Kayak cuman tato sakit nggak sih? Iya udah pasti sakit lah, bro. Namanya kulit lu ditusuk-tusuk pakai jarum dengan waktu yang lama. Lu disuntik aja kan berasa. Apalagi lu tusuk jarum dan ya sakit dong, udah pasti. Tapi terakhir gua nato ini nih bisa nggak sakit, bro. Kenapa? Nah, kenapa tuh bisa nggak sakit tuh? Ada krim anestesinya sih. Nah, di sini tuh ada krim anestesi, bro. Kayak gitu ya. Coba lihat, bro. Kayak gini nih. Nah, ada krim anestesi di sini. Ini kalau misalnya lumayan kan? Nggak Oh, sakit jangan, kan? banget. Berapa jam lu? Berapa jam banget. kita nggak sakit? Lu nggak sakit nih? 6, nggak berasa sama sekali. Nggak berasa sama sekali. Nggak berasa sama sekali. Dan dia nggak langsung hilang kan? Nggak. Iya, turun Jadi, pelan-pelan. turun. Di 6 jam masih sakit tapi masih bisa ditahan. Tapi udah lewat dari 8 jam udah normal. Iya. Ya lumayan lah. Lumayan Maksudnya, banget. Kayak biasa seandainya fisik lu cuma bisa 5 jam. Lumayan kebal banget. 4 jam, sisanya lu bisa nambah lagi kan? Lumayan banget. Iya. Ini kayak gini nih, anestesi kayak gini nih. Ini kan lu siapin nih. Iya. Ini mereka beli atau Bayar. Oh, bayar. Iya, kalau ini gua kena charge. Kena charge. Iya, karena kan ini di luar Iya. gua. Karena ini juga lu kan beli kan. Iya. Charge-nya berapa? Harus ke admin atau gimana juga? Kalau ini ya ke admin aja. Ke admin Cuma aja. gini, yang udah nih, brother gue ini sering beli ginian beberapa, Iya. dan kita coba-coba ya Iya, kan. iya. Nah, maksudnya menyesuaikan dari harga sampai kualitas ya kan. Betul. Iya. Nah, Banyak harga yang murah juga, tapi kayak cuma sejam udah hilang gitu. Iya. Bahkan Yang ini sih gila sih. Ada yang pernah nggak baal ya. Iya, sama sekali nggak baal. Jadi kayak odol doang diolesin. Iya. Gitu. Nah, ini sih gokil sih. Ini hebat lah. Iya. Hebat. Kita Oh ya, cheers dulu lah. Untuk anomali tato ini sendiri udah berapa lama sih, Bray? Gua jalanin ini dari 2010. 2010 ya? Iya, Berarti dari udah 12 2010. tahun, Bray. Iya, sekitar 12 tahun. Tapi kan sebelumnya bukan di sini kan, lu di Palmerah kan? Gue sebelumnya di Jakarta gitu. Sebelumnya di Jakarta Barat ya. Dia masih di Jakarta Barat, gua udah nato. Iya. Dari di rumah ya. Dari di rumah. Dari di kamar sebelumnya tuh malah. Kamar gua enggak, gua di studio, studio depan gua. Gua dari di kamar mulainya. Dari kamar gua. Iya, dari kamar, teman-teman aja ya kan. Jalan-jalan ya, puji Tuhan lah. Sekarang semakin membaik. Ya, sekarang gitu. studionya udah keren sih. Ya 12 tahun lah. Iya, tapi 12 menurut tahun. gua itu jangka waktu yang lumayan lama sih. Lama, 12 Iya. tahun cuy. Lama. 12 tahun tuh lama banget. Iya. Tapi kan lu improve, Bray. Jadinya dari situ, dari lu mulai, lu pindah ke sini, upgrade jadi Iya, jadi sekarang. Gila banget. Tapi ya adalah beberapa tahun yang kenakalan anak muda gitu. Jadi sedikit Nggak fokus. melenceng. Iya, nggak fokus kan, nggak fokus. Melenceng sedikit gitu. Ya, itu mah biasa lah ya. Iyalah. Nggak fokus. Terus, Bray, pertanyaan paling sering lu nih, yang tadi sih kayaknya gue belum dapet. Pertanyaan paling sering lu tuh, yang orang nanya tuh apa sih kalau mau nato? Pertanyaan yang paling sering aja. Paling sering price. Selain desain ya. Iya. Price, iya dong, udah pasti. Nih ya gini harganya berapa ya kan? Pada minta diskon nggak sih kalau kayak gitu biasanya? Kalau diskon ada sih beberapa lah ya gitu. Cuma ya maksud gua harga menyesuaikan ini sih. Ini kan maksudnya ini di jasa ya, Yeah. bukannya barang loh. Bisa aja. Yeah. Kalau barang gua jual apa? Pulpen, lu jual pulpen merek yang sama, ya kita bisa harga banding-bandingan harga ya enggak. Kalau jasa gua tetap bertahan sih sama Yeah. harga gua karena gua tahu gua punya kualitas. Istilahnya kan gitu ya kan. Betul. Iya makanya ya di harga lah paling cuma gini,
Kalau memang sesuai dengan yang gue suka, bisa lah Kasih kita diskon iniin. dikit lah ya. Iya. Biar nggak banyak ya, nggak Iya. terlalu banyak ya, tapi Dikit lah. lumayan lah. Dikit lah ya. Iya, karena gini, kalau yang gue suka itu biasanya satu tangan. Iya. Dikitnya Iya. satu tangan, Iya. tahu lah, Iya. ya kan. Iya. Kalau yang tulisan-tulisan gitu, waduh. Cuma berapa kalau itu? Bingung diskonnya Iya. gue, bingung diskonnya. Berat. Iya. Masa diskon cepet atau Iya, kan makanya. lucu Kalau satu juga. tangan kan enak, Iya, ya kan? bener. Bener. Pertanyaan nih ya, lu pasti pernah dapat dong pertanyaan kayak, lu kan hitungannya per jam tuh, Iya. iya dong. Iya. Orang bisa tahu, gue kira-kira habis berapa jam nih kayak gitu. Itu gimana tuh? Oh, biasa gini, kita estimasi dari lihat desainnya dulu kan, Iya. seberapa detail, gini segala macam. Segede apa gambarnya? Iya, nah dari size udah dapet desainnya seperti apa. Nah, gue bisa estimasi kurang lebihnya seberapa. Tapi gue Oh. nggak yakinin kayak 3 jam pasti kelar. Iya, tapi nggak fix bener-bener kan? 3 jam gitu, Iya. bisa aja 3 jam lewat 20, 30 kan kita nggak tahu. Nah, gue biasanya ngomong kurang lebih sekitar 3 jam gitu. Oke, berarti lu udah bisa kasih estimasi ya? Bisa, Nah, gue udah sekarang kasih estimasi. Gue mau mecah dulu nih. Iya. Untuk lu per jamnya ini tuh hitungannya gimana sih? Per jam bener-bener dihitung per jam. Oke, kita start jam 2 ya, sampai jam 5 atau gimana nih? Enggak, gue Nah. dari per mesin jalan. Oh, jadi ada Iya. mesinnya khusus yang kalau mesin Hitung itu time, jalan, stopwatch. jadi di mesinnya itu ibaratnya kalau lu pencet dia kan baru jalan. Iya. Itu baru kehitung ya. Jadi Oke. begitu mesin jalan tak dia kehitung. Tapi bener kayak gue break nih sakit gini segala macam ya kita stop. Dia stop. Dia stop, Iya. berarti nggak kehitung dong. Enggak. Berarti bener-bener total pengerjaan yang mesinnya jalan itu baru kehitung waktunya ya. Iya. Nah, lu ngambilnya dari waktu itu berarti. Betul. Oh iya, berarti Betul. nggak rugi lah kalau misalnya lu hitung dari oke gue start jam 2 ya sampai jam 3. Ya kalau dia nyantai-nyantai, ntar Iya. gue mau boker dulu, Iya. gue mau minum dulu. Iya, itu kan kalau kayak gitu kan pasti ada customer yang mikir kayak, "Ah, lu lama-lamain nih Iya. kerjaan." Nah, gue ini nih, gue potong dulu nih sebentar. Iya, iya. Ada tuh yang begitu. Maksudnya gini, gue mikir ada yang bilang gini, ntar lu nato lu lama-lamain, gak bisa. Karena gini, kulit gue lama-lamain, jebol. Iya dong, maksudnya Hasilnya jadi jelek gue ya? ulang-ulang. Kan lu bisa lihat Iya, betul, progresnya, betul. bener nggak? Betul, Nggak betul. mungkin kan gue kerjain mata 3 jam mata doang, jebol itu kulitnya Iya, gitu. iya. Jadi maksudnya untuk estimasi waktu gue bilang lama-lamain ya lu lihat progresnya lah. Kan gue naik gitu loh. Maksudnya gue kalau gue ngerjain tuh selalu dari bawah. Ke atas ya, gitu. bener-bener. Iya. Jadi kayak yang nggak mungkin kan matanya doang gue ulang terus Iya. biar lama nih Iya, waktunya nggak hancur. bisa. Iya, hancur Iya. kulitnya. Kulit nggak akan bisa juga Iya, nggak lama-lamain. kuat, bener. Iya. Oke, jadi prosesnya itu sesuai dari mesinnya yang jalan ya. Betul. Nah, ini pertanyaan lumayan banyak. Terus kan ini kan lu tato tuh kan ada yang warna, ada yang black and gray doang kan? Iya. Itu beda nggak? Beda. Kalau color pasti lebih lama. Gitu. Prosesnya pasti lebih lama ya Iya. karena dia harus masukin warna lagi. Betul, karena gini, kayak turunan kalau warna. Kalau Iya. black and grey gue masih manfaatin warna kulit. Oke. Iya, satu tone bisa buat grey ke bawah gitu. Iya. Tapi kalau color, dia rata-rata jarang manfaatin warna kulit. Dia langsung solid. Merah tua, merah muda, lebih muda lagi, Oh, baru oke, kulit. oke, oke. Biasanya gitu. Dan itu prosesnya lebih panjang. Pasti lebih lama kalau color. Proses pengerjaannya pun pasti lebih lama ya. Pasti lebih lama. Pasti lebih lama ya? Iya, pasti lebih lama. Lu sekarang nih lu lebih suka ngerjain color atau black and gray? Kalau gua black and grey, gua ada colornya khusus. Jadi dia Japanese. Gini, kalau gua oriental, tapi yang rada detail, yang rada sangar. Gitu. Oke, paham, Nah, ya. gua ada nih tim gua yang satu ini, Fanny. Dia Oh, cewek? Cewek. Karena gini, karakter cewek sama cowok Beda. pasti beda. Beda, Iya. betul. Lu mau bikin gua selucu apapun, Iya. pasti sangar. Iya. Gitu. Pasti ada sangarnya Iya, gitu. Tapi kalau dia emang benar-benar buat Korean style. Iya, lucu ya. Iya, Korea yang soft Wah, gitu. ini keren nih. Jadi gini, Bray. Gue kebanyakan ya nemu cewek-cewek, teman-teman gue cewek-cewek yang mau nato, tapi dia cuma mau ditato sama artis yang cewek. Nah, itu juga, karena betul. risih kan. Iya, Dia kayak, betul. gue nggak mau. Kayak Beberapa ada gue gitu, mau nato di tertutup, sini. Ya iya. gue mau nato di sini. Iya. Gue mau nato di sini kan kayak, Iya. gue maunya sama cewek lah. Nggak Iya. enak gue kalau nato sama cowok gitu. Betul. Oh, jadi di sini lu ada tato artis cewek juga ya? Iya, kalau ya itu tim salah satu gua itu dia Cewek. Oh, jadi kalau itu pun bisa milih kan? Bisa milih. Bisa milih. Bisa milih. Lu mau sama gua atau yang satunya bisa. Oke. Wah, ini keren nih. Gitu. Keren. Makin banyak nih nanti tato artisnya. Betul, Mungkin karena gua- gua bakal banyak karakter sih gitu yang benar-benar kayak yang udahlah, ini bagian lu gitu. Iya, Gua iya. bisa, tapi lu lebih pro. Kan pasti gua yakinin sih gitu. Karena Tapi- kalau semakin lu fokusin, lu pasti pro di situ. Iya, gitu tapi kan. gue rasa sih dia kayaknya lu semuanya bisa deh. Kita bahas gini aja nih ya. Nih,
kita kasih contoh perjalanan dia dari zaman dulu dia di rumah sampai sekarang nih. Ini kayak gini nih. Ini watercolor nih. Ini zaman pertama-tama banget nih. Kapan tuh? Ingat nggak kira-kira kapan? Waduh, lama tuh. 2012 mungkin. Oh. 2012 2013 lah. Iya. 2012 kayaknya, Bray. Iya. Udah di studio sih. Geser dikit Iya, geser. kamar. Gua rombong dikit jadi studio. Gua pas lu masih di kamar, gua nggak pernah nato, cuman Iya. main doang paling. Iya. Natonya pas udah lu studio yang di Iya, depan itu iya, tuh. iya. Nah ini watercolor, ini bikinan dia juga nih. Watercolor, naik, terus dia cover. Ini cover gua pernah tato juga dulu. Retouch. Iya, retouch ya. Iya, kalau cover bukan cover, iya. Kalau Ini retouch retouch. tajam. Ini retouch, di retouch. Jadi yang tadi gambarnya redup, ya kurang jelas gitulah, terus di retouch. Ini juga di retouch. Yang tadi gambarnya mukanya nggak jelas, jadi mendingan lah, better lah, better. Ini better. track record bertahun-tahun Betul. ya. Maksudnya dari Ini- dulu gitu kan. Ini 2016 ya, apa 2017 gitu. Ya pokoknya makin tiap tahun tuh ada lagi berubah. Terus ini bikin, dia lagi fokus ke mandala, bikin mandala tuh. Lihat hasilnya mandala. Mandala. Ini gue udah ada isi nih. Ini bukan nama dia nih. Ini sama orang di Bali. Ada isi dia. Ini freehand ya? Iya, Kemarin ini ya? freehand waktu itu. Karena Ini ini gue dia- lagi suka banget nih sama Iya. mandala. Mandala di freehand. Ini geometrik belakangnya. Ini campur geometrik nih. Iya. Ini geometrik. Ini juga geometrik. Ini mandala lagi ya. Iya. Mandala. Terus ini batik. Iya. Jadi dia nih, gue ngikutin banget perkembangan dia dari nih. tahun ke tahun. Ini gokil nih, baru dari dari tahun ke tahun. Terus lanjut, dia suka realis, Iya. bikin realis. Kira patung-patung gitu dia. Iya, realis. Ini bikin sama dia, ini bikin sama dia juga. Nah, terus lanjut ke sini. Tuh, lu lihat hasilnya, Bray. Wah. Terus ini yang terakhir, Medusa. Gila nggak lu? Makin kesini, makin gila. Itu namanya kelihatan progresnya yang, waduh, gila. Jadi kita kapan lanjutnya? Nah, itu dia. Gua sih lagi nungguin fullback aja nih, ya nggak. Jadi Oriental sih boleh di fullback. Jadi back gue ini emang gue kosongin karena susah. Gue mikirnya mau gambar apa nih? Niatnya, dari zaman dulu ya gue niatnya mau fullback. Cuman gambar apa nih yang bakal cocok nih di sini? Boleh lu tulis di kolom komentar di bawah mau gambar apa ya kan? Bener. Nah, Ini project mantap nih, project fullback. gila, project gila. Abis ya? Abis itu kulit abis nggak? Apa masih ada lagi? Nah, abis Bray. Abis. Kira sampai paha nggak? Sampai paha? Jangan. Enggak. Dada. Boleh, dada boleh lah, dikit lah. Boleh. Gila. Ini project seumur hidup Bray. Iya benar. Orang mah Setiap tato tuh pasti ada ceritanya pasti sih. ada Iyalah. cerita. Pasti ada cerita. Dan ceritanya itu seumur hidup ya kan. Makanya bikin tato yang benar, jangan ngasal, dimatengin dulu, fixin apa maunya gitu. Meaning ya, harus ada meaning ya. Tato Ya tuh harus kalau ada bisa meaning sih ya. ada meaning lah. Tapi ada gini, ada beberapa orang yang nggak terlalu bikin meaning tapi gambarnya bagus. Oh iya, Itu iya. lebih ke fashion. Iya. Karena tato tuh banyak. Ada yang mau full meaning, ada Iya. yang mau fashion, ada yang buat nutupin luka. Bisa juga Oh iya, nutupin benar, luka benar, karena benar, dia benar. malu bekas jahitan atau Benar, gimana, luka bakar. Itu Iya. bisa ditutup tato gitu. Benar. Jadi ya banyak lah, lu maunya kemana arahnya gitu. Alangkah baiknya didiskusikan dulu sama artisnya. Kalau diskusikan dulu kan bisa kita dapat meaningnya, Ya. gambarnya bagus ya Iya, kan. iya, Itu penting lah, boleh lah itu. Banget. Tapi kalau konsultasi kita free. Oh, konsultasi free. Iya dong, kalau kan cuma ngobrol ya kan. Oke. Kecuali gua psikiater ngobrol bayar. Tapi kalau konsultasi terus dia mau minta lu coba dong gambarin dulu gitu, boleh? Oh enggak, kalau gambarin dulu banyak yang kabur. Iya, Iya. banyak. Udah digambar, nonton tempat lain. Gue kalau untuk desain biasanya minta DP sih. Oh. Nanti oke. kita tinggal potong aja dari harga tatonya. Tapi kalau ternyata nih amit-amit ya orang minta desain, oke udah lu desainin, udah kirimin ke dia, terus dia nggak jadi nato, desainnya dipakai buat tato ke tempat lain gimana tuh? Ah itu masih gue pikirin sih. Iya karena gue udah full back ya, maksudnya istilah gue kalau DP gue sebut aja lah ya. Iya. Kalau DP cuma 500.000. Iya. Iya nggak, gue harus desainin full back. Nggak tempat lain, hancur banget Iya. kan, ya nggak. Ya nggak masuk sih, Bray. Iya makanya Gila, maksudnya mungkin nanti ke depannya DP bakal gue sesuaiin sih. Iya, sama gede sama gambarnya. gede gambarnya, sama detail Iya. gambarnya Iya, apa gitu iya, kan. Jadi ya gitulah. Iya, bener juga sih. Nah, lanjut. Anomali tato. Ini kan dari dulu 2010, Iya. nama lu tidak berubah. Iya. Anomali tato. Iya. Anomali tato ini tuh
kenapa lu pilih anomali tato? Artinya apa anomali tato nih? Kalau dari anomali tato, itu artinya sendiri lain dari yang lain. Biar anomali? menyimpang. Iya. Iya, anomali. Iya, anomalinya anomalinya, kan? menyimpang. Gini. Dari awal gue bikinnya gini, karena gue sendiri merasa pribadian gue tuh, diri gue bahaya lu. menyimpang. Jadi kayak disuruh A ya gue mau terserah gue, mau B, mau C gitu. Kalau menurut gue benar gitu. Tapi setelah gue dalemin ternyata bagus juga nih meaningnya buat trademark gue, buat slogan gue. Apa gitu. slogan ini? Slogan gue ya Mark Unique Soul. Jadi gue selalu bikin sesuatu berbeda-beda. Yang unik buat lu doang. Karena kan gini, setiap orang kan unik ya kan. Kayak lu pasti berbeda sama gue gitu. Betul. Biarpun lu mau lahirnya waktu yang sama, tanggalnya sama, bintangnya sama, pasti lu ada bedanya gitu. Makanya gue bilang kenapa gua harus satu orang satu lah gitu. Iya, perkembangan sekarang sih gila sih. Iya. Ya, tapi nggak kita ngomong ini versi gua. Iya, nggak kita ngomong ini yang kenyataan aja ya. Iya. Zaman dulu waktu masih lu 2000-an, 2015-an itu mungkin lu masih kayak gua mau gambar ini ya udah tatoin gambar itu. Iya, masih ke situ. Zaman dulu tuh nggak seperti ini, Bray. Zaman dulu ya dia ngasih gambar ini, ya udah digambarin ini. Iya. Nggak dirubah-rubah. Betul. Sekarang dia udah nggak mau lagi. Nggak mau, karena itu gini Bray, banyak tato artis yang seperti itu, ya kan? Ya gue mau bikin nggak ada bedanya ya, gini, iya. Tapi setelah gue pikir-pikir gini, jangankan yang seumur hidup, yang baru pakai baju lu sama gue, iya nggak kondangan nih. Ketika sama gitu ya kan, pasti thanksin dong. Apalagi tato cuy seumur hidup, nggak ada pride-nya lah menurut gue ya nggak. Jadi ya gue harus kayak di mana gue harus membuat sesuatu gue yang berbeda sesuai dengan slogan logo gua. Setuju. Itu salah satunya kejadian sama gua. Gua tadinya ada tato bibir di sini nih. Cuman udah gua cover up karena gua lihat banyak juga nih yang ngikutin pakai bibir di sini nih. Aduh, dari situ aja males tuh. Dia kayak nggak mau sama kayak orang-orang gitu kan. Jadi ya bagus sih. Jadi itu yang penting sih. Lu tato di sini hasilnya udah pasti bagus. Ini udah ada hasilnya, udah kelihatan hasilnya. Satu pasti bagus. Dua, desain lu nggak mungkin sama orang lain bener-bener persis tuh nggak mungkin. Tidak mungkin pasti. Dan studionya menurut gua nyaman banget sih. Lu kalau ada orang nato mau nunggu pun boleh ya, nggak masalah ya? Nggak masalah sih, tapi jangan terlalu banyak, Bray. Covid. Iya, satu Covid. Kedua, sumpek juga sih, satu orang satu lah. Maksudnya, lu nato, lu bawa temen satu, oke lah. Lagi gini sih, lu bawa temen nggak masalah. Di bawah kan ada kafe. Oh iya, lu bisa ngopi, makan apa segala macem di bawah. Oh iya, jadi ini studionya Ius nih, dia di lantai 3 ya. Lantai 3, lantai 1, lantai 2-nya itu kafe. Jadi kalian kalau misalnya bawa teman ke sini bisa nongkrong di bawah juga sambil makan ya. Oh iya, sama ini soal desain. Kalau gini, prinsip gue ya, kita harus dari sudut pandang gue sama sudut pandang customer soal desain yang satu orang harus satu, gitu. Gini, setelah sekian COVID kan banyak yang aktivitas di rumah gini-gini, mulai banyak yang belajar sebagai tato artis. Dan banyak juga yang jago, Bray. Iya, banyak murid tuh juga banyak kan? Iya, beberapa ada lah. Nah, gini, kalau sebagai customer dia merasa punya satu dihargain yang original. Dia merasa pride-nya inilah, oke, maksudnya gue spesial nih gitu ya kan. Tapi kalau pihak dari artisnya gini, karena banyak yang lahir dan banyak yang cuma bisa copycat itu. Nah, lu akan terus berlomba di situ. Lu capek. Lu pasti capek gitu. Tapi kalau lu punya karakter, lu punya spesial sendiri, sesuatu yang berbeda, otomatis sebagai customer gini, gue mending nato sama dia. Gitu. Gue suka sama dia. Style dia nggak ada yang punya. Gitu. Jadi maksudnya dari dua sudut pandang lah gitu. Kalau yang dari gua rasain nih, sudut pandang gua, kalau gua terus-terusan copycat, gua bakal capek di situ. Karena gua terus bersaing, gua nggak punya karakter gitu kan. Ya sekarang lu istilahnya tinggal bawa dari Pinterest ya kak. Gue mau kayak gini, style kayak gini, semua juga bisa. Iya, udah lu tinggal print, lu tinggal ikutin aja. Itu seiring berjalan waktu lu bakal bisa dah gambar. Maksudnya lu bakal kenal cara pakai mesin tato gimana. Tapi kalau desain original, pikir lu sama pikir gue pasti beda, ya enggak? Lu bikin samurai, maksudnya kepala samurai. Gue bikin kepala samurai, armor kita pasti beda. Iya betul. Detail kita pasti beda. Iya, di situ, Bray. Makanya maksud gue, kenapa kita harus
bisa bikin gambar sendiri. Karena kita tato artis. Benar. Kita harus bisa gambar. Tapi itu apa kayak lu mesin lu aja tuh gila sih, Bray. Mesin lu nggak, gue jamin nggak semua orang punya tuh mesin. Beberapa lah. Mesin printer itu. Beberapa. Iya, kalau printer ya. Printer, ya kalau mesin mungkin orang bisa beli. Printer itu loh, Bray. Iya. Gue juga import sih. Iya, lu Jadi import gua juga. ada tim gue yang bisa dia import ya? import gitu, makanya ya udah. Lu nanti kita kasih lihat. Jadi dia punya printer. Itu lu ada gambar yang udah dia desain semua segala macam, shadingnya segala macam. Itu stensilnya. Kalau zaman dulu kan masih harus ditandain pakai pensil. Outline. Iya, pakai outline segala. Ini sampai shadingnya Langsung itu sikat. bisa langsung Jadi. bisa jadi, Bray. Iya. Jadi lu untuk hasil itu kan mempengaruhi hasil dong pasti dong. Betul. Untuk hasilnya jadi bisa lebih bagus. Iya, sama cepet sih. Cepet ya? Iya. Gue Bisa jadi gini, kalau gue perlu outline lagi kan gue bukan waktu buat Ya, buat outline gitu kan. Tapi kalau seandainya gue nggak perlu kan gue tinggal shading aja, gue tempel, langsung Ya. gue kerjain di tempat lu. Gitu. Di situ gue bisa ngerjain desain yang lain. Ya. Karena kan desain takutnya beberapa pesanan kan karena gue di sini gambarnya original, jadi Ya. gue bakal numpuk tuh soal desain gitu. Bakal kayak yang lu request gue kudu gambarin dulu gitu kan, Ya. lu request gue kudu gambarin dulu gitu sih. Terus buat orang-orang yang nato nih, kita tuh nih tato nih ya. Gua melihat tato artis itu sebagai pekerja profesional. Jadi nggak peduli lu mau cewek, mau cowok, lu mau tato di bagian mana, ya kita profesional, kerja gitu loh. Lu mau bawa temen pun ya nggak masalah. Nggak kan? masalah. Nggak masalah untuk Gua. nemenin lu. Lu Iya. mau misalnya mau tato di sini, aduh nggak enak lah, malu lah cowok yang ini atau gimana. Ya udah, Bisa kita. ada tato artis cewek. Kalau lu tetap mau, gua maunya sama Ius deh karena mungkin menurut kalian oh dia portofolionya lebih bagus, hasilnya lebih bagus, Stylenya lebih masuk, Iya, bisa stylenya lebih juga. masuk. Gue mau sama dia tapi gue nggak enak nih, malu misalnya mau tato di sini. Enggak, menurut gue tato artis tuh profesional, kayak dokter lah. Yang ya udah kerja gitu. Betul seperti itu? Ya kalau gue sih karena tujuan gue di sini mencari uang ya. Jadi gue yang Seprofesional profesional mungkin. mungkin. Iya. Karena itu berpengaruh sama nama lu juga nanti. Betul. Kan? Gitu. Nah, gue mau nanya nih, terus lu nerima murid-murid nggak sih kalau buat ngoles gitu? Sampai detik ini sih gue masih terima. Cuma gue bakal batasin sih Iya, kayaknya. karena waktunya juga ya. Iya, karena gini, gue nggak mau di sini cuma belajar, gue ajarin, terus lu mau jadi apa di luar gue nggak mau. Iya, lu Gua maunya mau bimbing dia jadi. Iya, gue mau yang lu dulu gambar begini. Kalau gue nih selama kursus jadi gini, gue bakal suruh lu dulu gambar. Abis itu lu kursus sama gue, baru kita lihat progres lu kayak gimana, gitu. Jadi gua kelihatan peningkatannya. betul, kayak jadi ya gimana lu bisa lihat kan di gambar lu dulu, di Iya. gambar lu yang sekarang, gitu. Ini tato artis lu yang sekarang ini salah satu murid lu apa? Bang? Iya, Salah dulunya satu murid dia lu? kursus sama gua. Terus gua lihat perkembangannya oke. Wah, boleh juga nih gua direct. Terus karakternya juga berbeda. Gua bakal ngumpulin beberapa tim, tapi karakternya timnya berbeda-beda. Oh Betul. iya, keren. Biar nggak berebutan sih. Iya, ya keren, nggak? keren. Jadi Satu ada- nggak berebutan. Kedua lu lebih fokus kan. Lu mau kemana, gua mau kemana Iya. gitu kan. Iya, keren. Tapi kalau untuk endorse gitu bisa dibicarakan nggak sih? Bisa ya? Bisa. Tapi Bisa ya ya? gitu. Gua biasanya gini. Diskusi dulu ya? Iya, gua nggak bisa ambil keputusan karena dia lebih tahu tuh perkembangan ini Oh, gitu. oke. Dia tahu perkembangan di luar sana tuh seperti apa. Kalau gua kan tahunya cuma desain, gambar, nato, udah. Jadi kenapa gue ngomongin endorse? Karena Ius ini punya channel YouTube juga, Bray. Iya. Jadi boleh di-subscribe dan ditonton nanti Iya. channel YouTube-nya. Apa channel YouTube-nya? Anomali Tato Channel. Tapi belum launching sih. Mungkin Juli lah. Iya, Juli Juli, gua baru launching. Nah, kalian kalau mau nonton hasil karyanya Ius, bisa lihat di YouTube-nya nanti. Yes. Udah ada kan videonya kan? Cuman belum dikeluarin Iya, aja kan? Udah ada. gua udah beberapa Cuman sih. belum dikeluarin. Mungkin nanti akan bergabung sama si kreatif ya. Kita lihat aja nanti ya. Bisa. Pokoknya saya sama Koko ini nempel lah. Sampai mati, Bro. Sampai mati. Oke, Bray, lanjut. Di Anomali Tato ini kita bisa lihat ya, Anomali Tato and Piercing. Berarti lu bisa piercing di sini dong. Bisa, tapi bukan gue yang piercing. Kita ada bagiannya lagi. Ada tim sendiri Iya, yang piercing. Tim piercing. Gila, tim lu banyak juga ya berarti ya. Baru 3 sih. 2 tato artis, 1 piercing ya berarti. Iya, baru 3. Yang piercing cewek apa cowok? Cowok kalau Cowok ya. piercing. Ini kayaknya gue Iya. lihat ini ya. Ini kayak gini ya. Iya, ini. Ini contohnya aja sih contoh kuping-kupingan. piercing ya. Iya. Ini satu, ini kayak gini. Iya. Ini kayak gua nih. Gua di satu doang. Dia di ada sini. nama-namanya nih, Tragus atau apa apa. Gue kurang tahu sih, karena itu kan ada bagiannya. Gila, ini sih banyak juga nih piercing nih. Iya. Selain di kuping ini kan kuping nih. Iya, Gini kan contoh-contoto kuping nih ya. Iya. Ini kan kuping nih. Iya. Ini kiri kanan nih. Selain kuping, dia bisa piercing di mana lagi nih? Beberapa sih, bibir,
gitu. Tapi yang dia nggak mau kelamin katanya. Dia nggak mau kalau kelamin. Kelamin cewek apa cowok nih? Ya nggak cewek nggak cowok. Dua-duanya dia nggak mau. Kelamin dia nggak mau. Kalau ini bisa pusher gitu-gitu? Iya ada. Bisa ya? Banyak Bisa ya? cewek-cewek iya. Untuk price list kalau gitu tanya ke admin. Langsung ke admin, iya. Kalau price list gue ini sih kurang tahu. Ya udah berarti sesuai nih dengan namanya. Anomaly Tattoo and Piercing. Tapi piercingnya bukan lo yang ngerjain. Iya. Tapi itu bisa kapanpun bisa janjian ya? Bisa. Appointment bisa. lah ya? Appointment sih tetap. Ya sebenarnya gini, kalau pas lagi kosong, lu mau jadwal hari ini dan dia kosong bisa. Tato pun juga bisa begitu. Asalnya penting pas lagi gua kosong. Gitu. Nanti kita kasih lihat ya. Contoh-contoh gambar yang udah dia bikin tapi ini udah punya orang. Ya, nanti kita kasih flash lihat. aja sih, pajangan doang. Pajangan? Iya, maksudnya flash yang udah gua jadiin terus gua jadiin pajangan. Oh, iya, Ada tapi, juga flash yang dijual kan. Tapi itu punya orang kan? Kalau yang Iya, punya itu lu, nggak bisa. yang punya Fanny masih dijual. Yang punya lu kan udah nggak lagi Iya. dong. Nggak boleh lagi kan? Nggak boleh. Gua mau ini nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak Tapi boleh kan? referensi aja. Iya, tapi nggak boleh sama nggak kan? boleh, nggak boleh. Nah itu dia inti poinnya dari Anomaly Tattoo adalah kalian nggak akan ditato dengan gambar yang sama orang lain. Jadi gambar itu khusus untuk lu doang. Itu privilege-nya kalian buat gua nggak akan ada yang sama gua. Nggak akan ada yang sama persis. Dan itu yang kita inginkan sekarang. Kalau dulu ya, kita ngomongin zaman dulu. Zaman dulu gua ya udahlah gue pengen gambar ini samain aja nggak apa-apa. Zaman dulu mindsetnya gua dulu kayak gitu. Sekarang gua nggak mau gue nggak mau gambar gua sama kayak orang lain. Bener dia bilang tadi kalau kita kayak kondangan kita pakai baju yang sama aja kayak sama. Aduh gue pulang dulu lah. Iya, risih boleh cabut aja kan. Kayak aduh nggak enak ya gitu. Makanya. Ya apalagi tato yang seumur hidup lu gambar lu sama cuman jiplak doang itu bukan seni menurut gua. Lu cuman ya copycat aja. Seni adalah ketika lu bener-bener membuat sesuatu yang baru yang khusus buat lu. Nah itu seni. Jadi kurang lebih intinya dari obrolan kita kali ini yang terpenting adalah kalau lu mau nato, lu harus tahu desain lu mau gimana. Mau itu ada meaningnya buat lu atau cuman lu fashion aja. Iya. Tapi lu tetap harus tahu gambar ini khusus buat lu. Iya. Yang bener-bener cuman lu yang punya. Iya. Kedua, lu pasti harus tahu estimasi pengerjaan lu nih berapa lama, terus prosesnya seperti apa, itu penting. Itu penting banget. Karena untuk menyiapkan budgetnya. Betul. Tapi gini ya, kalau untuk gua sendiri ya, gua nggak tahu orang lain. Tapi kalau untuk gua, untuk budget gini, karena ini tuh di badan lu, Bre. Lu pakai ini tuh sampai mati. Betul. Seumur hidup lu pakai ini. Iya. Kalau kita ngomongin budget, sekali lagi ini adalah jasa. Ini bukan barang, jasa. Jasa itu nggak bisa dinilai dari gimana ya? Nggak ternilai lah. Nggak ternilai. Iya jasa ya jasa. Udah. Ini lu pakai seumur hidup dan satu-satunya cuman punya lu doang. Ya itu beda. Kita menghargainya itu berbeda. Ketiga, mungkin lu harus sedikit sabar ya kalau mau nato. Kalau lu mau hasilnya bagus ya lu harus kasih waktu untuk tato artisnya untuk desain. Benar. Kasih waktu untuk desain. Lu nggak bisa buru-buru juga. Iya. Dan gue lihat gue sering main kemari, dia lagi nato. Orang pasti nanya, aduh sakit nih, masih lama nggak nih? Mungkin lebih baik lu kalau misalnya nggak kuat, stop. Iya lu stop. Iya. Lu ngomong. Sambung aja. Gua nggak kuat nih. Gitu. Gue sambung aja deh. Kalau kesambung itu kena biaya nggak sih? Biayanya ya waktu di saat pengerjaan itu aja sih. Kalau jadi kesambungnya sesi itu nyambungnya maksudnya gini. Hari ini lu ngerjain cuma 3 jam. Tapi gini jangan tiba-tiba udahan gitu jangan. Gua kan mesti mempersiapkan ya, biar besok nggak dihajar lagi. Iya. Okay. Jadi kayak spare setengah jam lu udah ngomong, gua udah nggak kuat kayaknya setengah jam lagi gitu. Nah udah di saat itu aja yang dihitung. Soalnya karena itu cuma kelar 3 jam ya udah bayarin 3 jam aja. Tapi itu sangat bisa ya? Bisa, tapi jangan dia kayak 5 menit gue udah gak kuat. Ada beraya yang manja. Masa? Ada yang 10 menit kakitan terus pengen udahan gitu loh maksudnya. Ya lu gak usah nato kalau gitu dong. Makanya anestesi mungkin. Ya, anestesi ya kan? Anestesi bisa kuat 2 jam lah. 2-3 jam lah. 4 jam sih kalau di gue. Gitu. Ya tapi yang gak dilap kan. Iya gak dilap. Iya kan emang lu ngerjainnya juga gitu kan, gak dilap. Kan lu tahu bertahap. Iya, lu tekniknya kan juga lu udah tahu kan kayak gimana cara pola pengerjaannya biar ini bertahan lama. Iya. Dan itu nggak masalah buat lu ya? Nggak masalah sih. Enggak, lu kan berarti lu kalau misalnya kayak gitu lu nggak mungkin pakai jarum yang sama dong. Lu pasti jelas pasti gua ganti. Dan itu nggak kena cas ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah, itu penting tuh. Iya. Jadi lu kalau nggak kuat, lu misalnya nato, oke, gua mau nato selengan nih, estimasi berapa nih? 8 jam misalnya. Anggaplah. Ya, bagi 2 sesi lah gitu. Bagi 2 sesi. Itu bisa, Bray. Bisa. Jadi nggak harus lu kerjain langsung 8 jam, nggak bisa. Biasanya jaraknya berapa lama ya? Gini, kalau besokannya bisa.
hari ini kerjain, besok lanjut, masih bisa. Tapi kalau udah kayak gue biasanya kan gitu kan. Gue 2 hari kan bisa. Ya, biasanya gitu. Tapi kalau seandainya kan 3 hari lagi, 4 hari lagi nggak bisa. Lu udah tunggu sembuh aja dulu. Karena 2 minggu lah ya kurang lebih ya. Iya 2 minggu lah. Kurang lebih 2 minggu. Jadi itu semuanya tentang proses, Bray. Kalau lu takut sakit, ya udah lu kerjain. Lu kalau bisa lu ngomong dari awal juga nggak apa-apa ya. Lu kan udah pasti ngerasain dong. Aduh, kira-kira gue cuma bertahan berapa jam lagi nih. Ya udah lu ngomong sama artisnya. Ini kita 2 sesi ya. Iya. Dan itu lu nggak kena cas kan? Nggak masalah sih. Udah gitu. Yes, tapi spare waktu yang lama ya. Maksudnya 2 minggu minimal. Enggak, maksud gua spare waktu estimasi waktu yang lama. 6 jam, 7 jam gitu. Kalau yang kayak sejam 2 jam lu mau bagi 2 sesi, nggak bisa. Itu gua kena charge sih. Oh iyalah, kalau sejam. Kalau 2 jam, iya 2 jam. Gini. Nah ini pengetahuan nih. Pengetahuan. Manusia itu biasanya paling kuat untuk ditato tuh berapa jam? 6 jam. Nah, 6 jam dia udah udah nahanin banget kayaknya. Jadi menurut pengetahuan yang ada lah ya. Iya. Manusia itu kuat ditato. Daya tahan tubuh manusia kuat untuk ditato itu 6 jam. Jadi kalau lu tidak kuat lebih dari 6 jam, jangan dipaksain. 6 jam lu mau next session, sesi berikutnya itu boleh banget. Boleh banget. Iya, jangan dipaksain. Jadi kalau lu udah 6 jam, lu udah gak kuat, ya udah. Oke, Bray, sampai situ aja video kita kali ini. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, ada yang kurang jelas, mungkin ada yang kurang dari video ini, kalian bisa langsung aja kontak ke adminnya Ius di Instagramnya Anomaly Tato atau WhatsAppnya yang tadi. Iya. Itu jelas lah di situ ya. Dia bisa kasih informasi yang dia kasih informasi. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini dan juga channelnya Ius yang akan datang. Iya. Namanya Anomaly Tato. Oke. Dia akan menampilkan video-video seputar tato yang mungkin bisa memberikan kalian informasi yang jelas. Kalau kalian mau nato bisa langsung lihat aja ke channel itu. Oke? Jangan lupa untuk sharing juga, share video ini ke teman-teman kalian. Apalagi yang mau nato, wajib banget mereka untuk tahu dulu video ini. Oke? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah kalau kalian mau kita ngapain, dan kalau emang kita bisa, kita akan bikin buat kalian. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Bye-bye.